Pejabat Houthi jawab klaim pihak Iran yang ingin menarik pasukannya dari Yaman. Mengutip Tribun News pada 6 April, respons itu diutarakan oleh pejabat senior Houthi dengan tanpa disebutkan namanya dalam wawancara dengan Newsweek pada 4 April 2025 lalu. Perlu diketahui di awal, The Telegraph pada Kamis 3 April melaporkan bahwa Iran mulai menarik personil militernya dari Yaman. Dengan begitu, pihak bersangkutan yaitu Houthi pun memberikan tanggapan. Menanggapi klaim tersebut, pejabat Houthi justru membantah keberadaan pasukan Iran di wilayahnya. Dengan kata lain, pejabat senior Houthi itu menertawakan laporan tersebut dan memberikan bantahan atas keberadaan pasukan Iran di Yaman. Selain itu, pejabat Houthi menekankan bahwa semua informasi itu menyesatkan dan jauh dari kenyataan, terkhusus atas publikasi informasi tentang penghancuran kemampuan militer maupun penargetan para pemimpin disebutnya tidak benar. Amerika Serikat lontarkan ultimatum keras kepada Lebanon, minta pelucutan paksa keberadaan dan senjata Hizbullah atau akan menghadapi serangan dari Israel lagi. Mengutip Tribun News pada 6 April, ultimatum itu dibawa dalam pesan utusan Amerika Serikat Morgan Ortagus saat kunjungi Lebanon pada 5 April 2025 kemarin. Hasilnya, media Lebanon Al-Akhbar melaporkan bahwa isi pesan Amerika Serikat meminta inisiasi rencana untuk melucuti senjata Hizbullah sebagai syarat untuk semua persoalan lainnya, mulai dari penarikan Israel hingga pembangunan kembali. Menurut media itu, para pejabat Lebanon merasa terpojokkan dan tidak bisa menghindari tekanan Amerika Serikat dan Israel, di mana jika nekat melucuti Hizbullah, pemerintah Lebanon bisa menghadapi konflik internal. Namun jika Lebanon tidak melucuti Hizbullah, serangan besar Israel bisa terjadi lagi. Dengan begitu, narasumber itu juga menyebut bahwa Lebanon kini hidup dalam ketakutan. Yaman perangi Amerika Serikat lagi di zona Laut Merah. Militer Yaman melontarkan rudal jelajah hingga drone serang satu arah ke kapal-kapal milik Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 6 April, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Sabtu 5 April waktu setempat. Diumumkan olehnya bahwa beberapa cabang militer Yaman terlibat dalam pertempuran dengan kelompok serangan kapal induk Amerika Serikat 8, termasuk kapal induk USS Harry S. Truman selama beberapa jam. Selain itu, pasukan roket, angkatan udara nirawak, dan angkatan laut menembakkan beberapa rudal jelajah dan pesawat nirawak serang satu arah ke kapal-kapal angkatan laut Amerika Serikat di Laut Merah, mengklaim bahwa operasi itu sukses menghalangi serangan Amerika Serikat terhadap Yaman. Saree juga menekankan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan terus membela negara dari agresi Amerika serta menekankan akan tetap mendukung rakyat Palestina di tengah perang genosida Israel yang terus berlanjut. Panglima IRGC Hossein Salami menegaskan bahwa Iran siap sepenuhnya untuk menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh dengan kekuatan militer. Mengutip Al-Mayadin pada 6 April, hal itu diutarakan oleh Salami dalam pernyataannya pada Sabtu 5 April 2025. Lebih tepatnya, Salami menyatakan bahwa Iran tidak akan memulai perang, tapi juga menekankan bahwa Iran siap untuk itu. Salami menekankan bahwa Iran tahu cara mengalahkan musuh-musuhnya dan tidak akan mundur selangkah pun. Menegaskan bahwa pihaknya tidak takut dengan ancaman musuh atau prospek perang. Iran siap untuk agresi militer dan perang psikologis. Salami menggarisbawahi bahwa Iran memiliki kemampuan yang sangat besar dan terakumulasi yang siap untuk menyerang dan mengalahkan para musuh seperti Amerika Serikat dan Israel. Mengklaim bahwa Iran mengetahui titik lemah para musuh dan semuanya berada dalam jangkauan mereka. Sekali lagi, Salami menegaskan bahwa Iran dalam mode siap untuk pertempuran besar dan mengalahkan para musuh-musuh mereka. Amerika Serikat mulai memindahkan sistem Patriot dan THAAD ke Timur Tengah. Aksi pemindahan itu disebut sebagai mobilisasi besar-besaran yang belum pernah terjadi. Mengutip Al-Mayadin pada 6 April, kabar itu dilaporkan oleh kantor berita Yonhap Korea Selatan dengan nama sumber tidak disebutkan. Dilaporkan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan pada bulan lalu sepakat untuk menyebarkan sistem Patriot Advanced Capability 3 dari Korea Selatan ke Timur Tengah selama beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, itu menandai pertama kalinya peralatan pasukan Amerika Serikat Korea dipindahkan ke wilayah tersebut.
Terkini, Amerika Serikat dilaporkan sedang mengerahkan kembali baterai pertahanan rudal Patriotnya dari kawasan Indo-Pasifik ke Timur Tengah. Itu digambarkan sebagai mobilisasi militer besar-besaran dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, penempatan ulang tersebut juga sejalan dengan pergerakan militer yang lebih luas di Timur Tengah. Sistem itu dijuluki hantu langit, pesawat pengebom siluman yang mampu menembus pertahanan udara canggih, juga melancarkan serangan yang tepat dan berdampak tinggi. Meskipun aset militer itu awalnya dianggap diarahkan untuk meningkatkan operasi melawan angkatan bersenjata Yaman, kini tampaknya mereka menjadi bagian dari strategi yang ditujukan ke Iran. Hamas merilis video baru dengan judul "Waktu Hampir Habis", menggarisbawahi bahwa militer Israel justru menempatkan sanderanya sendiri dalam posisi berbahaya. Mengutip Al-Mayadin pada 6 April, video itu dirilis oleh sayap militer Hamas pada Sabtu 5 April waktu setempat. Dalam video, "Waktu Hampir Habis" memperlihatkan 2 sandera Israel dalam tahanan di Gaza. Keduanya menceritakan serangan udara Israel baru-baru ini yang menargetkan gedung tempat mereka ditawan. Selain itu, keduanya menggambarkan kondisi mereka sangatlah buruk, di mana tempat yang ditinggalinya tidak aman dan tidak memiliki semua kebutuhan hidup. Berbicara untuk publik Israel, kedua sandera itu mendesak adanya persatuan dan aksi. Mereka meminta masyarakat untuk bersatu dan berjuang untuk mereka, serta menekan pemerintah dengan segala cara yang diperlukan. Keduanya bahkan menggambarkan kondisi mereka yang sudah seperti mati di tempat penahanan. Mereka juga memperingatkan publik agar tidak mempercayai narasi pemerintah Israel. Menurut mereka, klaim bahwa tekanan militer terhadap Hamas akan berhasil adalah tidak benar.